Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis, kami sudah melakukan nota perlawanan ya, yang terdiri atas 37 halaman ya, yang kita berikan judul Indonesia Menggugat ya. Dugaan ijazah palsu Jokowi adalah sebuah cermin krisis multidimensional bangsa ini ya. Pada beberapa hal nanti akan secara rinci disampaikan oleh advokat saya. Yang pertama adalah bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada saya itu secara penuh setelah kami pelajari mengandung dua kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in persona. Apa artinya? Objek yang didakwakan kepada saya itu salah secara objek, ya, karena yang saya dan Mas Roy Suryo lakukan pengkajian adalah benda digital, objek digital yang beredar di internet yang dimiliki oleh saudara Dian Sandi. Kami sama sekali tidak melakukan pengkajian, komentar apapun terhadap dokumen digital yang diakui oleh saudara Joko Widodo. Karena secara fakta, saudara Joko Widodo tidak memiliki ijazah dalam bentuk digital. Jikalau memang benar beliau adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, jikalau benar maka dokumen yang dimiliki adalah dokumen yang bersifat analog, di mana kita semua sampai dengan 11 tahun kita menanti sama sekali belum pernah ada kemunculan dari dokumen ijazah tersebut, sehingga jelas bahwa dugaan atau dakwaan dari jaksa itu salah secara objek ya. Kemudian yang kedua adalah error in persona. Karena ini berkaitan dengan laporan yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo terkait dengan locus dan tempus delicti yang sangat aneh dan janggal. Karena locus dan tempus delicti itu berpindah-pindah dari sejak kami pertama kali diperiksa sebagai saksi tanggal 11 Mei 2025, pada waktu itu yang dilaporkan sebagai locus dan tempus delicti adalah sebuah peristiwa tanggal 22 Januari 2025, di mana kami sama sekali atau saya sama sekali tidak berada pada locus dan tempus yang dimaksud. Lalu kemudian laporan polisi itu diubah secara locus dan tempus deliktinya menjadi di daerah Jakarta Selatan 26 Maret 2025. Lalu pada surat dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum ternyata locus dan tempus berubah lagi, yaitu di antara bulan Maret 2025 hingga bulan Mei 2025. Padahal laporan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo itu tertanggal 30 April 2025. Jadi ini jelas salah ya secara persona dan salah secara objekto. Karena mana mungkin melaporkan sesuatu kejadian yang belum terjadi pada saat laporan polisi itu dilakukan. Dia melaporkan tanggal 30 April 2025 atas peristiwa yang terjadi pada bulan Mei 2025. Itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Dan berikutnya lagi adalah kesalahan atau error in objecto adalah mendakwa sebuah produk jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang pers yang jelas ya. Jadi ada 5 unggahan dari 28 unggahan yang dijadikan sebagai barang bukti. Itu sendiri sebetulnya sudah error in objecto. Karena 28 barang bukti itu dibebankan semua kepada saya. Sedangkan dari 28 barang bukti itu hanya ada 5. Ada 5 unggahan yang berkaitan dengan saya. Nah, sementara dari 5 objek tersebut itu sebetulnya adalah produk jurnalistik. Yang utama adalah
sebuah siaran di media ya yang berlangsung di gedung MNC ya, itu dilaporkan sebagai di mana saya melakukan perbuatan yang didakwa dengan pasal 32-35. Padahal itu adalah sebuah produk jurnalistik. Artinya, kalau seorang narasumber seperti saya, didakwa melakukan pidana atas keterangan yang saya lakukan, maka tentu saja media tersebut, hostnya yang memberikan pertanyaan kepada saya pun juga harus turut didakwa secara pidana. Tetapi Undang-Undang Pers tidak menyatakan demikian. Sebab sebuah produk jurnalistik yang berisikan talk show ya atau sebuah tanya jawab itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Apabila host dan narasumber melakukan sebuah kesalahan, slip of the tongue atau kesalahan pada waktu itu, maka Undang-Undang Pers itu memberikan fasilitas dalam bentuk hak jawab, dalam bentuk sebuah mediasi di dalam koridor Dewan Pers ya. Jadi ini tidak bisa langsung dibawa kepada pidana. Kalau sampai terjadi seperti ini, maka inilah yang disebut sebagai chilling effect, membuat semua orang takut untuk bicara. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh advokat saya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya tambahkan sedikit ya, karena hari ini adalah perlawanan terhadap dakwaan. Kami belum bicara masalah pokok perkara. Ya, saya katakan tadi, bahkan kami bacakan bahwa perkara ini tidak layak untuk masuk persidangan karena dari awal sudah batal demi hukum. Sejak peristiwa RJ yang mana harus pencabutan laporan itu jelas. Bagaimana dengan satu laporan yang sama dengan nomor yang sama yang dibebaskan hanya berapa orang. Yang namanya pencabutan laporan itu adalah keseluruhan. Jadi kalau bahkan konsiderannya pun tercabut. Karena mekanisme di dalam RJ itu sebelum SP3 ada pencabutan laporan yang dengan nomor yang sama. Kedua, peristiwa Mabes Polri pada waktu Jokowi melaporkan kawan-kawan ini, itu peristiwa di Mabes Polri belum dihentikan penyidikannya. Jadi ini sudah melanggar Undang-Undang PSK, Pelindungan Saksi dan Korban. Belum dihentikan. Kenapa demikian? Laporannya bulan April, 30 April, sedangkan penghentian penyelidikan adalah 22 Mei. Jadi secara Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, maka jika ada laporan lebih dulu, tidak boleh dilaporkan balik sebelum inkrah. Itu jelas, dan itu kami sampaikan tadi. Bahkan ada pelanggaran Perkap, masih ingat yang identik itu. Jadi sampai detik ini, kepolisian tidak pernah mengatakan ijazahnya asli, yaitu identik non-identik, ya kan? Lah, pemeriksaan laboratorium waktu itu yang menyatakan identik itu melanggar Perkapnya sendiri. Karena dalam pemeriksaan laboratorium itu satu, ya kan? Itu harus ada dilampirkan, wajib bahkan di Perkap nomor 10 tahun 2009, satu wajib dilampiri laporan. Pada saat itu belum ada laporan, Dumas. Kedua, wajib dilampiri BAP. Pada saat itu belum semuanya di BAP. Ketiga, wajib dilampiri dengan berita acara penyitaan. Pada waktu itu tidak ada penyitaan. Oleh sebab itu, perkara ini cacat demi hukum. Bahkan saya berani mengatakan kalau itu seorang bayi, itu mati dalam kandungan. Bukan cacat lagi, mati. Kami tekankan berkali-kali bahwa perkara ini tidak layak untuk masuk ke persidangan ini. Silakan lanjutkan. Oh mundur. Kalau selesai ngomong di sini semua. Speakernya di sini semua. Setelah ngomong udah. Iya, silakan. Ya. Oke. Ini punyanya siapa ini? Oke. Apa aja? Ya. Atau judul-judulnya. Oke, saudara-saudara wartawan. Yang kami permasalahkan hari ini adalah mengapa penuntut umum membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itulah yang kami permasalahkan. Mengapa kami permasalahkan? Karena dalam uraiannya, dalam uraian di dalam surat dakwaan itu adalah pertama mengatakan tindak kejahatan atau tindak pidana dilakukan di wilayah Jakarta Selatan. Kemudian mengatakan di wilayah Jakarta Pusat. Seharusnya kan
yurisdiksinya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun mengapa diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Itu menggunakan surat keputusan Mahkamah Agung nomor 114 tahun 2026 yang mengatakan bahwa persidangan dilakukan untuk Roy Suryo dan kawan-kawan dilakukan di sini menggunakan surat keputusan untuk Roy Suryo di pengadilan ini adalah bukan wewenangnya pengadilan ini karena tidak ada spesifik mengatakan untuk Dr. Tifa ya. Jadi itu adalah sedangkan perkaranya Roy Suryo sendiri sedang melakukan pra peradilan yang itu yang terakhir kita ketahui telah dimenangkan sehingga kita juga nggak tahu apakah akan ada pengadilan untuk Roy Suryo karena mereka sampai hari ini pun masih dalam proses ya. Jadi belum tentu akan diadili di pengadilan ini juga. Yang kedua saya ingin melanjutkan tentang error in objecto tadi ya. Error in objecto tadi adalah dokumen yang dilakukan kajian oleh Dr. Tifa itu adalah dokumen miliknya Dian Sandi ya. Miliknya Dian Sandi, bukan miliknya Jokowi, miliknya Dian Sandi. Dengan demikian yang berhak melakukan keberatan itu ya Dian Sandi. Yang ingin saya katakan apa? Saudara Joko Widodo tidak mempunyai legal standing untuk mempermasalahkan karena bukan dokumennya dia. Dan Joko Widodo dan para pendukungnya juga tidak pernah mengatakan bahwa dokumennya Dian Sandi itu palsu. Itu juga tidak pernah mengatakan itu. Dengan demikian yang lebih berhak melapor dan mengadukan justru Dian Sandi, bukan Joko Widodo. Joko Widodo tidak punya legal standing. Itulah yang tadi kami permasalahkan. Silahkan dilanjutkan oleh kawan-kawan. Terakhir ya teman-teman wartawan sekalian, pada minggu yang lalu teman-teman wartawan sudah mengetahui kami berjuang keras untuk memperoleh berkas perkara dan kami sampaikan kami telah mendapatkan berkas perkara tersebut akhirnya. Dan dari berkas perkara yang kami peroleh itu, ada 6 hal yang akan kami kemukakan. Yang pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinilai tidak berwenang secara relatif. Sebagian telah disampaikan, tapi saya akan sampaikan secara lengkap. TPDT menilai penuntut umum tidak konsisten dalam menentukan lokus delikti. Di dalam surat dakwaan disebutkan beberapa lokasi berbeda, mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, hingga akhirnya perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa penjelasan hukum yang memadai mengenai dasar penentuan kompetensi relatif tersebut. Selain itu, dasar penggunaan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinilai belum menjelaskan secara tegas apakah juga berlaku terhadap perkara Dr. Tifauzia Tyasuma yang diajukan dalam berkas tersendiri. Kedua, dalam penuntutan dinilai tidak jelas setelah sebagian terlapor mendapat SP3. TPDT mempersoalkan keberlanjutan penuntutan terhadap Dr. Tifa setelah sebagian terlapor lain dalam laporan yang sama memperoleh penghentian penyidikan SP3 menyusul pencabutan pengaduan. TPDT menilai penuntut umum wajib menjelaskan mengapa perkara terhadap Dr. Tifa tetap dilanjutkan apabila laporan pelapor dan rangkaian peristiwa yang menjadi dasar pengaduan merupakan satu kesatuan. Ketidakjelasan tersebut dinilai menyebabkan dasar penuntutan menjadi cacat secara formil. 3. Surat dakwaan dinilai kabur dan tidak memenuhi syarat formil. TPDT berpendapat bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan sebagaimana disyaratkan KUHP baru. Beberapa keberatan yang diajukan antara lain penggunaan ketentuan KUHP baru terhadap peristiwa yang didakwakan terjadi pada tahun 2025 atau sebelum KUHP baru berlaku. Pencampuran berbagai unggahan media sosial dari akun dan tanggal yang berbeda. Ketidakjelasan tempus dan lokus delikti dalam perkara siber. Pencampuran perbuatan pihak ketiga ke dalam dakwaan terhadap Dr. Tifa. Tanpa penjelasan hukum yang rasional terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, TPDT menilai kondisi tersebut mengakibatkan surat dakwaan menjadi obskur liber atau kabur. 3 yang terakhir, 4. Dakwaan produk jurnalistik dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers. TPDT menolak penggunaan tayangan media dan produk jurnalistik sebagai objek pidana tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian menurut Undang-Undang Pers.
TPDT menilai sengketa terhadap karya jurnalistik semestinya diselesaikan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi maupun proses di Dewan Pers, bukan langsung melalui instrumen pidana. 5. Hak imunitas dan kepentingan umum. TPDT berpendapat bahwa sebagian pernyataan Dr. Tifa berkaitan dengan aktivitas dalam proses hukum dan isu yang bersangkutan menyangkut kepentingan publik. Oleh karena itu, penuntut umum dinilai perlu menjelaskan secara rinci mengapa pernyataan tersebut dianggap memenuhi unsur pidana dan tidak termasuk bentuk kritik, analisis, atau penyampaian pendapat yang memperoleh perlindungan hukum. Terakhir, negara hukum harus mengutamakan due process of law. TPDT menegaskan bahwa keberatan yang diajukan bukan dimaksudkan untuk menghindari pemeriksaan perkara, melainkan memastikan bahwa kewenangan negara dalam melakukan penuntutan dilaksanakan sesuai prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak konstitusional setiap warga negara. Demikianlah tim pembela berharap majelis memberikan putusan sela yang mempertimbangkan secara cermat seluruh keberatan formal tersebut demi menjaga integritas proses peradilan pidana. Jakarta, 9 Juli 2026. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan kembali. Saya Muhammad Taufik ya. Saya dua hal penting yang saya ingin sampaikan. Perkara ini jadi satu dengan rekan kami, Roy Suryo. Jadi perkaranya Roy Suryo dan Dr. Tifa itu satu berkas. Oleh karena pengadilan di dalam prapit yang seri pertama, karena akan ada praper yang selanjutnya, bahwa alat buktinya itu tidak sah, otomatis penggeledahan tidak sah, pemeriksaan tidak sah, dan saya katakan penangkapannya juga tidak sah, karena polisi tidak bisa membedakan penangkapan dan penahanan. Penangkapan itu orang tidak boleh diborgol, tidak boleh dikasih baju tahanan, dan tidak boleh dimasukkan sel. Beda dengan penahanan, itu 20 kali boleh. Nah, terhadap persidangan ini ada kesesatan yang nyata tentang asas uploader dan downloader. Jadi biar keterangannya berbeda ya. Undang-undang ITE ini pembuatnya, itu lokus deliktinya tidak sama dengan pidana umum. Jadi saya di Solo melihat tayangan video, saya bisa melapor di Solo. Saya membaca di Jatinegara, saya bisa melapornya di Jatinegara. Jadi ini tidak dijelaskan tadi seperti rekan kami, Pak Dr. Lutfi mengatakan, jaksa tidak secara limitatif menjelaskan lokus deliktinya itu di mana. Pak Jokowi itu sebutannya kalau di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah downloader, bukan uploader. Uploadernya itu adalah Dian Sandi. Di mana Dian Sandi dia memuat? Apakah dia di Jakarta? Dibuktikan itu dulu. Karena Undang-Undang ITE loh yang dipakai ya, bukan delik umum. Kalau delik umum itu lokus itu tempat di mana gambar itu dimuat. Tetapi ketika pertama kali mengupload Dian Sandi tidak sampai hari ini yang tayangan 1 Mei 2025 yang sudah dilihat oleh 7,9 juta. 1 April ya 2025 yang sudah dilihat oleh 7,9 juta itu tidak ada di dalam versi jaksa. Jadi kalau kami semua mengatakan kewenangan absolut itu betul, undang-undang bahwa pengadilan itu belum tentu berwenang menangani perkara ini. Kemudian tentang lokus itu namanya kompetensi relatif. Apakah harus di Jakarta Timur? Kita bukan bicara soal otoritas Mahkamah Agung boleh memindahkan tempat persidangan. Betul, Mahkamah Agung memiliki otoritas. Tetapi yang lebih penting ini uploader downloadernya disebutkan dulu. Kalau itu tidak bisa karena jelas itu Undang-Undang ITE mau pakai 32, 35 dan sebagainya. Dan yang terpenting saya mengatakan sepakat kalau tidak ada sandi berarti tidak ada criminal action, berarti tidak ada tindak pidana. Sekarang namanya bukan kejahatan loh ya. KUHP yang baru itu namanya tindak pidana. Ya, namanya tindak pidana. Lalu saya ingin mengatakan RJ yang dibuat Polda itu 100% salah. Dasarnya apa? SEMA nomor 1 tahun 2026. Kalau penuntutannya itu dimulai tahun 2006, dia harus menggunakan RJ yang kiblatnya di ketua pengadilan. Jadi kalau Jakarta Selatan ya harus di depan ketua pengadilan. Kenapa? Karena ada 3 alasan. 1 kepastian hukum, yang kedua keadilan, yang ketiga pertanggungjawaban. Ya, jadi nggak bisa masing-masing jaksa bikin RJ, polisi bikin itu kalau sebelum tahun 2026. Itu saya katakan. Jadi buat Egy Sujana, buat Damai Harulibes, Rismon, jangan ketawa dulu.
kalian nanti kalau kita kirim surat buat laporan baru bahwa EJ Anda batal, Anda yang masuk penjara. Itu aja dari kami ya. Terima kasih. Oke, makasih ya. Oke. Ya, dikit aja. Saya tidak akan menambahkan apapun. Saya hadir selaku sahabat dari Dr. Tifa Husseati Afsar dan saya mendukung penuh semua upaya dari tim hukumnya Dr. Tifa. Itu aja. Ya, jadi saya tidak akan menambahkan apapun dan insya Allah besok akan ada pra-peradilan yang kedua bagi saya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang adalah pasal 32 dan di sini dukungan saya kepada Dr. Tifa. Dr. Tifa adalah peneliti soal analisis neuropolitika. Ya, tidak bisa disalahkan dengan undang-undang ITE. Nah, gitu ya. Jadi, saya kira itu saja. Terima kasih untuk semua teman-teman dan media yang hadir siang hari ini. Salam Akal Waras. Udah saya dukung penuh. Yang pesen kaos kemana? Itu Dr. Tifa. Oke. Ya. Makasih ya. Ya. Oke ya, jadi ceritanya bergeser nanti yang masuk penjara itu bukan kami. Makasih ya. Yang masuk penjara itu Respon dan kawan-kawan. Oke. Kasih jalan. Terima kasih Pak. Michael. Kasih jalan. Aman.